Saat pria berjubah biru mati, gerbang altar ditutup. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, hatinya bergetar saat dia melihat kupu-kupu 5 warna mengepak di sebelahnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan dengan hati-hati menekannya ke arah kupu-kupu. Sayap kupu-kupu berhenti dan kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya 5 warna yang perlahan-lahan menyebar. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi kereta perang. Hati Wang Lin santai dan keringat keluar dari dahinya. Perasaan berkeringat dingin sangat jarang baginya. Namun adegan puncak tubuh kultivator korporeal yang dan jiwa asal benar-benar runtuhannya dari kepakan sayap kupu-kupu yang sangat mengejutkannya. Dengan kereta perang pembunuh dewa ini dan tulang binatang, aku bisa melawan kultivator Nirvana Scryer. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia melihat sekeliling. Anggota klan abadi kembali normal setelah pria paruh baya mati. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan mereka dengan tenang merenung. Di kejauhan, Teasan kembali dengan cedera. Dia memegang panci besar di tangannya. Dia berhasil menangkap binatang kabut yang mengejar anak-anak. Namun dia sangat terluka, jadi setelah kembali, dia koma. 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini Wang Lin tinggal bersama klan abadi. Leluhur telah menyiapkan tempat yang tenang baginya untuk tinggal. Selama 10 hari ini Wang Lin tidak membuang waktu. Setelah percakapan terperinci dengan pria tua itu, Wang Lin merasa bahwa tebakan sebelumnya adalah 80% akurat. Namun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Fokus Wang Lin adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Wang Lin sudah sampai ke ujung langit. Seperti yang dikatakan Teasan, ujung langit adalah dinding daging yang tidak terbatas. Namun cahaya biru menembus dinding daging, membuatnya tampak seperti dunia nyata. Selain dari langit, Wang Lin telah mencari di seluruh benua, tetapi dia masih belum menemukan jalan keluar. Pada titik ini Wang Lin yakin bahwa formasi di dalam Ungku Yin di altar adalah jalan keluar. Mengabaikan roh dari Tungku Yin misterius, ada juga pria berjubah biru itu. Semua ini membuat seluruh tempat ini sangat aneh. Pria berjubah biru itu mengklaim bahwa dia adalah seorang surgawi dan kekuatan yang dia gunakan mirip dengan energi celestial, tetapi juga mengandung aura energi asal. Itu sangat mirip dengan Dewa Surgawi King Sui di alam surgawi Guntur. Menambahkan pada reaksi dari anggota klan abadi, sangat mungkin bahwa pria berjubah biru itu benar-benar seorang surgawi. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan keluar dari kamarnya dan menghilang. Dia muncul kembali di sebuah dataran di sisi timur benua. Saat dia muncul, ada tangisan ceria. Binatang nyamuk terbang di langit, dan setelah berputar beberapa kali, ia terbang menuju Wang Lin. Tubuh katak guntur yang seperti gunung kecil tergeletak di rumput di kejauhan. Itu membuka matanya untuk melihat Wang Lin sebelum menutupnya sekali lagi. Bahkan tidak ada bayangan Suli Guo. Dia sudah pergi mencari kesenangan. Saat nyamuk mendekat, Wang Lin menunjukkan senyum dan menepuk kepala nyamuk. Nyamuk mengungkapkan ekspresi nyaman saat terbang ke udara sekali lagi. Wang Lin melangkah maju ke rumput, dan sesaat kemudian dia tiba di area terbuka selebar 1000 kaki. Rumput di sini telah dibersihkan dan diganti dengan jurang. Jurang ini berpotongan dan membentuk gambar yang kompleks, seolah-olah itu adalah formasi. Wang Lin bahkan tidak melihat ujung di tanah sebelum melangkah masuk. Dia duduk di tengah formasi. Sejak Wang Lin melepaskan katak guntur dan binatang nyamuk, dia tidak mengambilnya kembali dan membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Adapun Suli Guo, Wang Lin terlalu malas untuk peduli. Ini adalah tempat yang ditemukan Wang Lin untuk berkultivasi. Setelah mengeluarkan rumput, ia menempatkan formasi pembatasan di sini. Dengan binatang buas dan penjaga katak guntur, ada tingkat keamanan tertentu. Saat dia duduk di sana, tangan Wang Lin membentuk segel dan menekan formasi. Ada kilatan cahaya dan kemudian semuanya menghilang dan diganti dengan bidang rumput. Tidak peduli seberapa jauh atau dekat, kamu tidak akan dapat melihat bahwa tempat ini palsu. Bahkan jika kamu melangkah masuk, semuanya akan tampak normal. Setelah mengaktifkan formasi, matanya menyala. Selama perjalanannya ke alam surgawi, dia berhasil mendapatkan banyak di antara semua bahaya yang dia hadapi. Namun dia tidak punya waktu untuk memperbaiki mereka sejak dia pergi. Awalnya dia berencana untuk pergi ke planet Kingling setelah meninggalkan alam surgawi Guntur untuk menyaring harta, tetapi dia tidak berharap untuk dikirim ke sini. Saat ini aku harus memperbaiki harta yang dapatkan di alam surgawi untuk memperkuat diri. Dengan begitu, jalan menuju sini akan lebih mulus. Sementara Wang Lin merenung, dia menyentuh tasnya dan baju besi kulit muncul. Kulit yang digunakan untuk membuat baju besi ini sangat kasar dan ada beberapa tanda di atasnya. Sambil memegang baju kulit, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya dengan lembut. Armor kulit dewa kuno. Wang Lin menatapnya sejenak sebelum dia melemparkannya ke udara. Lalu ia meludahkan seteguk energi asal esensi. Api putih muncul dan mengelilingi baju besi. Armor kulit tidak menunjukkan perubahan di dalam nyala api. Namun tidak hanya Wang Lin tidak berhenti, dia mengeluarkan lebih banyak energi asal esensi. Pemilik sebelumnya kemungkinan besar adalah Tuan Carefree. Meskipun dia sudah mati, kultivasinya sangat kuat. Bahkan sekarang masih ada jejak akal ilahi yang rusak pada baju kulit. Jika 10.000 tahun lagi telah berlalu, aku takut akal ilahi yang rusak pada baju kulit akan terbangun dengan sendirinya.
itu akan menghasilkan kesadarannya sendiri dan menjadi roh baru armor kulit dewa kuno. Pada kultivasi Wang Lin, dia dapat melihat inti dari beberapa hal. Meskipun tidak semua roh harta terbentuk seperti ini adalah bagaimana sebagian besar terbentuk. Energi asal esensi mengelilingi baju kulit dewa kuno dan waktu perlahan berlalu. Ini adalah proses yang sangat lambat. Setelah semua, pemilik sebelumnya sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Wang Lin saat ini. Meskipun akal ilahi rusak, itu tidak bisa diremehkan. Yang paling penting itu telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai berkembang menjadi roh harta. Meskipun roh harta itu berharga, jika tidak dihilangkan, armor kulit dewa kuno tidak akan pernah menjadi milikku dan sebaliknya akan menjadi milik roh harta. Itu akan berakhir seperti pedang surgawi hujan yang tuannya sebenarnya hanya roh di dalamnya. Selain itu ini hanya sebuah fragmen dari akal ilahi surgawi, dan itu bertentangan dengan dewa-dewa kuno. Meskipun mereka sudah mulai melebur setelah bertahun-tahun, itu masih belum cukup. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu matanya menyala. Dia bertekad untuk menghapus roh harta yang belum mencapai kesadaran. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini kabut biru keluar dari armor kulit dewa kuno yang disempurnakan oleh Wang Lin. Kabut biru bergerak seolah-olah itu berada di bawah rasa sakit yang ekstrim, tetapi itu dipaksa keluar dari baju besi kulit oleh energi asal esensi Wang Lin. Ada helai yang menghubungkan kabut biru dan armor kulit dewa kuno. Pada saat ini Wang Lin membuka matanya dan itu menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebas. Heavenly Chops terbang keluar. Yang dicincang adalah hukum. Apa yang dipotong adalah koneksi terakhir antara roh harta dan armor kulit dewa kuno. Helai putus dan kabut biru terbang ke langit. Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Itu berubah menjadi kabut hitam dan melahap kabut biru. Armor kulit dewa kuno melayang di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya menyebar dan memasuki baju besi kulit, meninggalkan jejaknya sendiri. Jejak ini sangat kuat dan baju kulit segera mengeluarkan aura kuno. Aura ini sangat kaya, dan langsung mengelilingi daerah itu. Sebuah pusaran segera terbentuk di sekitar Wang Lin. Wang Lin berada di pusat pusaran, dan dia tidak bergerak sama sekali. Saat dia meninggalkan jejaknya di baju kulit, aura yang familiar mengelilinginya. Aura akrab ini berasal dari pelindung kulit. Itu sangat akrab dan nyaman. Ini adalah perasaan yang dirasakan Wang Lin, tapi itu juga perasaan yang dimiliki armor kulit dewa kuno. Ini adalah perasaan yang saling menguntungkan. Armor kulit dewa kuno tidak perlu dipanggil oleh Wang Lin. Itu terbang ke arah Wang Lin dan memasuki dadanya. Wang Lin tidak menolaknya, dan dia merasakan perasaan yang akrab saat baju kulit memasuki tubuhnya. Armor kulit dewa kuno sepenuhnya memasuki tubuh Wang Lin. Kemudian baju besi kulit melilit jiwa asalnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menarik napas dalam dan menunjuk di antara alisnya. Ada kilatan cahaya dan jiwa asalnya terbang keluar. Armor kulit dewa kuno hampir mustahil untuk dilihat dalam bentuk naga kuno, tapi Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa pertahanan jiwa asalnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sangat disayangkan aku tidak bisa menguji persis berapa banyak yang bisa ditahan, tetapi tidak mungkin lemah. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Setelah memperbaiki armor kulit, Wang Lin tidak berhenti. Dia membuka mulutnya dan meludahkan cahaya keemasan. Cahaya menyala di udara dan berubah menjadi kunci emas. Kunci ini bersinar terang. Wang Lin ingat bahwa ia mengambil ini dari salah satu utusan kuil surgawi guntur saat ia masuk ke arai transfer. Jiwa asal utusan itu masih di dalam bendera jiwa. Dia pernah berkata akan menyerahkan harta yang berharga sebagai ganti nyawanya. Sambil melihat kunci emas, akal ilahi Wang Lin mengelilinginya. Setelah semua waktu yang dihabiskannya untuk memperbaikinya, Wang Lin dengan mudah menghapus jejak yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Kunci emas ini segera menjadi redup karena jatuh dari langit dan ditangkap oleh Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menatap kunci emas di tangannya saat dia bergumam. Item ini tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan tulang binatang, masih kurang terlalu banyak. Namun mantra yang dapat menyegel mantra seseorang sangat menarik. Energi asal mengisi tangan Wang Lin dan dia tanpa ampun menghancurkan kunci emas. Saat kunci emas runtuh, sinar emas segera menghilang. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah dan hanya setetes cairan emas yang tersisa di tangan Wang Lin. Di bawah kendali Wang Lin, cara dia menghancurkannya sangat cerdik. Dia menghancurkan harta itu tanpa merusak cairan emas di dalamnya. Jika pemilik sebelumnya melihat ini, dia akan menghirup udara dingin dan hatinya akan sakit. Meskipun utusan itu tidak terlalu mementingkan harta ini, itu adalah sesuatu yang sering ia gunakan. Jika itu dia tidak akan mau menghancurkannya. Meskipun utusan itu tahu bahwa ada sesuatu di dalam harta itu yang memberikan kemampuannya, dia tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan harta karun itu untuk mendapatkannya. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi jika ada kultivator ilusiin atau korporeal yang melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin, hati mereka akan sakit. Lagi pula, jika mereka menghancurkan harta mereka dan apa yang mereka peroleh tidak berharga atau bernilai kurang dari harta aslinya, maka tindakan mereka akan dianggap bodoh. Jika langkah pertama kultivator melihat Wang Lin, mereka tidak akan merasakan sakit hati. Sebaliknya, mereka akan merasa terkejut.
Bisa dikatakan bahwa jika jenis harta ini muncul di planet Suzaku 800 tahun yang lalu, itu akan memicu badai. Bahkan Zukwezi akan berpartisipasi. Tanpa sadar, setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin telah mencapai kondisi seperti itu. Dia bersedia untuk menghancurkan harta seperti ini hanya untuk melihat mantra tersegel di dalamnya. Setelah 1000 tahun kultivasi, tidak hanya kultivasinya tumbuh, tetapi juga pengetahuannya. Tidak banyak harta yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan jika ada harta yang lemah di tasnya, dia hanya menyimpannya karena kasih sayang khusus atau karena mereka telah menemaninya selama 1000 tahun kultivasinya. Tidak peduli betapa lemahnya harta itu, setidaknya haruslah harta surgawi untuk menangkap kemewahan seorang utusan kuil surgawi guntur, namun Wang Lin dengan santai menghancurkannya. Bahkan jika itu dihancurkan, hatinya tidak akan menginginkannya. Sambil menatap cairan emas di antara jari-jarinya, mata Wang Lin bersinar terang. Sebuah celah terbuka di antara alisnya dan mata ketiga muncul. Sinar merah dengan cepat menyebar dan mengelilingi cairan emas. Di bawah tatapan mata ketiga, cairan emas perlahan-lahan menghilang dan mulai kembali ke sumbernya, tetapi kecepatannya tidak cepat. Setelah beberapa saat, mata ketiga Wang Lin redup, tetapi hanya setengah dari cairan emas telah hilang. Aneh untuk ini berlangsung selama ini di bawah mata ketiga. Mata Wang Lin menyala dan energi asal di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak ke mata ketiga terlepas dari konsumsi yang berat. Sinar merah dari mata ketiga langsung meningkat. Cairan emas mulai menghilang lebih cepat. Beberapa saat kemudian, karena mantra Wang Lin, cairan emas menghilang dan berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Benang berpotongan satu sama lain, membentuk ran emas yang sangat kompleks. Ran ini hanya berlangsung selama 3 napas sebelum runtuh, tidak meninggalkan apa-apa di antara jari-jari Wang Lin. Rune. Wang Lin mulai merenung saat dia mengeluarkan kuas surgawi. Tangannya mulai bergerak dan dia mulai menggambar. Sesaat kemudian, sebuah tanda muncul di hadapan Wang Lin. Ran ini persis sama dengan ran yang dibentuk oleh benang emas. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ran. Tidak ada aura yang datang dari ran dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Wang Lin sedikit mengernyit, tapi kemudian ekspresinya berubah saat dia menatap ran. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dan kemudian membuka matanya dengan sedikit kejutan. Akal ilahiku tidak bisa mendeteksi itu. Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke ran. Ran terbang ke udara di bawah kendali Wang Lin dan terbang menuju nyamuk yang berputar di langit. Nyamuk itu terbang dengan gembira saat semua rambutnya berdiri dan akan menghindar. Namun di bawah menenangkan akal ilahi Wang Lin, itu ragu-ragu dan tidak bergerak saat menatap Ran yang dengan cepat mendekat. Ran melintas dan dicetak pada binatang nyamuk. Segera hancur menjadi cairan emas dan langsung mengelilingi binatang nyamuk. Nyamuk itu berjuang dan baru lepas setelah beberapa saat. Kemudian ia terbang jauh saat memandang Wang Lin seolah-olah telah dianiaya dan menjerit. Mata Wang Lin menyala. Saat dia menggunakan kuas surgawi, dia hanya menggunakan 10% dari energi asalnya, namun Ran masih sangat kuat. Saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan Ran, kekuatannya pasti akan meningkat. Wang Lin menyingkirkan kuas surgawi. Setelah merenung sejenak, dia menemukan kebenaran. Kemampuan harta yang sebenarnya adalah Ran ini. Saat berada di dalam harta, kekuatan penuhnya tidak bisa ditampilkan, tetapi dengan kuas, aku bisa melepaskan kekuatan aslinya. Jika itu orang lain, kecuali mereka memiliki mantra yang kuat seperti mata ketiga untuk melihat asal, maka bahkan jika mereka mengekstraksi cairan emas, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan sesuatu dari harta seperti ini. Karena berfungsi seperti segel, aku akan menyebutnya segel Ran. Wang Lin mengangkat tangannya untuk menggambarnya beberapa kali lagi dan mengukirnya di dalam hatinya sebelum meletakkan tangannya ke bawah. Lalu dia berpikir, karena segel Ran ini diekstraksi dari harta, maka aku juga harus bisa menempatkannya dalam harta untuk meningkatkan kekuatannya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan jantungnya berdetak kencang. Sebagian besar hartaku diperoleh dari sumber luar dan aku jarang memperbaiki sendiri. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi cap fragmen besar. Saat menatap cap fragmen, cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini awalnya fragmen alam surgawi, dan disempurnakan dengan pembalasan ilahi. Sama sekali tidak rusak saat diserang oleh Dewa Surgawi King Sui, jadi kekokohannya mencapai puncaknya. Namun harta ini tidak lengkap, karena saat ia menyerang, ia hanya menggunakan energi celestial yang dimilikinya untuk memenjarakan seseorang. Sebenarnya itu tidak terlalu kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan mematikan yang dimiliki tulang binatang dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan kereta perang pembunuh dewa ketiga. Wang Lin mengambil kuas surgawi sekali lagi dan mulai menggambar. Setelah beberapa saat, segel Ran muncul. Sekarang aku akan memberinya mantra penyegelan. Tangan Wang Lin bergerak dan kemudian Ran yang muncul terbang ke fragmen dan menyatu dengannya. Wang Lin tidak berhenti. Dia terbang ke udara dan terus menggambar. Satu demi satu, segel Ran muncul dan mendarat di fragmen. Wang Lin secara bertahap menjadi lebih cepat.
Tubuhnya meninggalkan bayangan setelah dia melingkari pecahan itu. Pada akhirnya, dia seperti gerombolan petir yang menciptakan gemuruh yang bergema di seluruh dataran. Saat Wang Lin menjadi lebih mahir dalam menciptakan segel ran, itu berubah dari satu ran perpukulan menjadi lebih dari selusin ran perpukulan, dan itu semua mendarat di fragmen. Wang Lin tidak merasa lelah sama sekali selama proses ini dan dia tidak berhenti sedikit pun. Fragmen adalah satu-satunya hal yang penting baginya sementara dia terus menggambar ran yang menyatu dengan fragmen. Wang Lin telah menempatkan jumlah segel ran yang tidak diketahui pada fragmen saat itu mengeluarkan cahaya emas pucat. Namun Wang Lin tidak berhenti. Dia terus menempatkan segel ran pada fragmen satu persatu. 3 hari kemudian, Wang Lin mendarat di tanah dan segera mulai berkultivasi. Wajahnya sedikit pucat. Selama 3 hari ini ia terus menggunakan energi asal. Bahkan dengan kultivasinya, ia telah mencapai batas. Fragmen 1000 kaki telah menyusut menjadi sekitar 800 kaki. Itu masih memancarkan cahaya keemasan, tapi sekarang sedikit lebih gelap. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya bergerak dan dia mulai menggambar lebih banyak ran. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah beristirahat 7 kali. Fragmen 1000 kaki menyusut menjadi 100 kaki. Cahaya keemasan yang dilepaskannya menjadi lebih gelap. Dari kejauhan, itu seperti matahari keemasan yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat dia melihat harta itu, kelelahan Wang Lin menghilang seketika. Dia mengambil napas dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah beristirahat sejenak, dia terbang sekali lagi, dan kali ini dia memperbaiki selama 5 hari. 5 hari kemudian, Wang Lin mendarat di tanah. Wajahnya benar-benar pucat dan langkahnya tidak stabil. Namun kegembiraan di matanya telah mencapai puncak. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah harta yang disempurnakan olehku. Aku akan beri nama cap penyegelan surgawi. Suara Wang Lin bergema di langit. Di depannya ada cap 3 inci yang memancarkan cahaya menyilaukan. Jika seorang manusia melihat ini, cahaya keemasan akan menembus mata mereka dan menghancurkan pikiran mereka. Bahkan seorang kultivator tingkat rendah akan merasa pikirannya bergetar dan rasa sakit akan memenuhi tubuhnya. Bahkan seorang kultivator dengan kultivasi tingkat lanjut akan merasa seperti jiwa asal mereka disegel saat mereka melihatnya. Segel 3 inci bersinar terang dan dipenuhi energi celestial yang kaya. Ada juga aura penyegelan yang sangat kuat di sekitarnya. Cap ini dibuat setelah Wang Lin menghabiskan sebulan memperbaiki itu. Wang Lin secara kasar menghitung bahwa ada tidak kurang dari 600.000 segel di dalamnya. Lebih dari 600.000 segel menyatu ke dalam fragmen 1000 kaki, dan dia telah memadatkannya menjadi cap 3 inci. Wang Lin sangat yakin tentang kekuatan di dalam cap ini. Saat dia melihat pada cap penyegelan surgawi, matanya menyala dan tangannya mulai bergerak, memberikan batasan pada cap itu. Energi celestial dari cap secara bertahap ditutup dan bahkan sebagian besar aura segel disembunyikan. Sesaat kemudian, kekuatannya benar-benar tersembunyi. Harta yang akan mengejutkan dunia kultivasi, cap penyegelan surgawi, telah lahir. Penampilan ini cocok dengan gambaran ideal dari harta yang ada di hatiku. Wang Lin menatap cap yang tampak tidak berbeda dari harta biasa dan matanya menyala.